Penyetaraan reaksi redoks dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode setengah reaksi dan bilangan oksidasi. Dalam metode setengah reaksi, ada beberapa langkah yang harus dilalui untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, tulis setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian, kita perlu tahu apakah reaksi tersebut berlangsung dalam suasana asam atau basa. Jika berlangsung dalam suasana asam, maka ruas yang kurang oksigen ditambah H2O, dan ruas yang kurang hidrogen ditambah ion H+. Pada suasana basa, ruas yang kurang oksigen ditambah ion OH- dan ruas yang kurang hidrogen ditambah H2O. Kemudian, samakan muatan antar ruas dengan menambah elektron. Lalu, setarakan jumlah elektron. Dan yang terakhir, jumlahkan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Mari kita coba gunakan metode setengah reaksi untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks berikut. Langkah yang pertama adalah menuliskan setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Untuk mengetahui unsur mana yang mengalami reduksi dan oksidasi, maka kita perlu mencari tahu biloksnya terlebih dahulu. Biloks O dalam ion poliatom MnO4- adalah -2. Karena jumlah atom O-nya ada 4, maka dikali 4 menjadi -8. Agar hasilnya -1 sesuai dengan muatan ion poliatomnya, maka biloks Mn harus +7. Biloks ion sama dengan muatannya. Karena itu, biloks ion Cl- sama dengan -1, biloks ion H+ sama dengan +1, dan biloks ion Mn2+ sama dengan +2. Sedangkan untuk biloks Cl dalam senyawa Cl2 yang merupakan unsur bebas sama dengan 0. Biloks H dalam senyawa H2O sama dengan +1, karena ada 2 atom H menjadi +2, dan biloks unsur O dalam H2O sama dengan -2. Dari sini kita bisa tahu unsur yang mengalami penurunan biloks atau reduksi adalah Mn, dan unsur yang mengalami kenaikan biloks atau oksidasi adalah Cl. Lalu kita tulis setengah reaksi reduksinya, MnO4- menjadi Mn2+, dan reaksi oksidasinya, Cl- menjadi Cl2. Karena jumlah Cl-nya berbeda, maka agar sama, ion Cl- kita beri koefisien 2. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah atom hidrogen dan oksigen. Dalam reaksi ini terdapat ion H+ yang menandakan reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Karena itu, untuk menyamakan jumlah oksigen, kita tambah H2O, dan untuk menyamakan jumlah hidrogen, kita gunakan H+. Pada reaksi reduksi, di ruas kiri terdapat 4 atom oksigen, maka di ruas kanan agar sama, kita tambahkan H2O sebanyak 4. Kemudian di ruas kanan, jumlah atom hidrogennya menjadi 8. Maka di ruas kiri kita tambah 8H+. Untuk reaksi oksidasi Cl- menjadi Cl2, tidak perlu ditambah H2O dan H+, karena tidak melibatkan oksigen dan hidrogen dalam persamaan reaksinya. Langkah selanjutnya menyamakan jumlah muatan ruas kiri dan kanan dengan menambah elektron. Pada reaksi reduksi di ruas kiri terdapat muatan +1 dari ion H+ sebanyak 8, sehingga menjadi +8. Lalu ada muatan -1 dari MnO4- sehingga muatan di ruas kiri +8 -1 sama dengan +7. Lalu di ruas kanan terdapat muatan +2 yang berasal dari ion Mn2+. Agar muatan ruas kiri dan kanan sama, maka di ruas kiri perlu ditambah 5 elektron. Pada reaksi oksidasi, jumlah muatan di ruas kiri berasal dari ion Cl- sama dengan -1. Karena ada 2 ion Cl- sehingga menjadi -2. Sedangkan di ruas kanan tidak terdapat muatan. Agar muatan ruas kiri dan kanan sama, maka di ruas kanan perlu ditambah 2 elektron. Langkah selanjutnya adalah menyetarakan jumlah elektron. Agar jumlah elektronnya sama, maka pada reaksi reduksi kita kali 2, dan pada reaksi oksidasi kita kali 5. Pada reduksi, reaksinya menjadi 10 elektron ditambah 16 H+, ditambah 2 MnO4- menghasilkan 2 Mn2+, dan 8 H2O. Sedangkan pada oksidasi, reaksinya menjadi 10 Cl- menjadi 5 Cl2 dan 10 elektron. 10 elektron di sini bisa kita hilangkan karena jumlahnya sama antara ruas kanan dan kiri. Langkah terakhir adalah menjumlahkan setengah reaksi. Di ruas kiri ada 16 H+, ditambah 2 MnO4- ditambah 10 Cl-. Kemudian di ruas kanan ada 2 Mn2+, ditambah 8 H2O, ditambah 5 Cl2. Untuk membuktikan reaksi tersebut setara atau tidak, kita bisa cek jumlah atom dan muatannya apakah sama antara ruas kiri dan kanan.
Di ruas kiri ada 16 atom H, di ruas kanan juga ada 16 atom H. Atom Mn di ruas kiri ada 2, di ruas kanan juga ada 2. Atom O di ruas kiri ada 8, di ruas kanan juga ada 8. Atom Cl di ruas kiri ada 10, di ruas kanan juga ada 10. Dan muatan di ruas kiri sebesar plus 4, dan di ruas kanan juga plus 4. Jika semua atom dan muatan sudah sama, maka dapat dikatakan reaksi ini setara. Cara kedua untuk menyetarakan reaksi redoks adalah dengan menggunakan metode bilangan oksidasi. Langkah yang pertama adalah tentukan atom yang mengalami perubahan biloks. Lalu setarakan atom yang berubah biloksnya, kemudian tentukan jumlah kenaikan atau penurunan biloks, lalu setarakan jumlah perubahan biloks. Pada suasana asam, setarakan muatan dengan menambah ion H+. Sedangkan pada suasana basa, setarakan muatan dengan menambah ion OH-. Lalu, setarakan atom hidrogen dengan menambah H2O. Mari kita coba gunakan metode bilangan oksidasi untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks berikut. Pertama, tentukan atom yang mengalami perubahan biloks. Sebelumnya, kita sudah menentukan biloks masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi ini. Kita tahu bahwa Mn mengalami reduksi dan Cl mengalami oksidasi. Lalu, setarakan atom yang berubah biloksnya. Atom Mn di ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya sudah sama, sedangkan atom Cl di ruas kiri hanya ada 1, dan atom Cl di ruas kanan ada 2. Agar sama, maka kita beri koefisien 2 pada ion Cl-, sehingga biloksnya dari -1 karena ada 2 menjadi -2. Langkah selanjutnya, tentukan jumlah perubahan biloks. Mn di ruas kiri biloksnya plus 7, sedangkan di ruas kanan biloksnya plus 2, sehingga perubahan biloksnya sebesar 5. Sedangkan Cl di ruas kiri biloksnya -2 dan di ruas kanan biloksnya 0, sehingga perubahan biloksnya sebesar 2. Kemudian setarakan jumlah perubahan biloks yang ada. Agar hasilnya sama, maka direduksi kita kali 2 dan dioksidasi kita kalikan 5. Lalu didapatkan persamaan reaksinya menjadi 2MnO4- ditambah 10Cl- ditambah H+ menjadi 2Mn2+ ditambah 5Cl2 ditambah H2O. Langkah selanjutnya adalah setarakan muatan. Karena reaksi ini berlangsung dalam suasana asam, maka penyetaraan muatannya dengan menambahkan ion H+. Di ruas kiri muatannya berasal dari 2 ion MnO4- sebesar -2 dan 10 ion Cl- sebesar -10, sehingga total muatan di ruas kiri sebesar -12. Dalam tahap ini, muatan awal dari ion H+ tidak dihitung karena nantinya ion H+ yang akan kita gunakan untuk menyetarakan muatan. Di ruas kanan, muatan berasal dari Mn2+ sebanyak 2, sehingga total muatan di ruas kanan sebesar +4. Agar muatan di ruas kiri dan ruas kanan sama, maka di ruas kiri kita tambahkan 16H+. Kemudian kita setarakan atom hidrogen. Di ruas kiri atom hidrogennya sebesar 16, maka di ruas kanan kita tambahkan H2O sebanyak 8. Untuk membuktikan reaksi tersebut setara atau tidak, kita bisa cek jumlah atom dan muatannya apakah sama antara ruas kiri dan kanan. Di ruas kiri ada 16 atom H, di ruas kanan juga ada 16 atom H. Atom Mn di ruas kiri sebesar 2, di ruas kanan juga sebesar 2. Atom O di ruas kiri sebesar 8, di ruas kanan juga sebesar 8. Atom Cl di ruas kiri ada 10, di ruas kanan juga ada 10. Muatan di ruas kiri sebesar +4, dan muatan di ruas kanan juga sebesar +4. Jika semua atom dan muatan sudah sama, maka dapat dikatakan reaksi ini sudah setara. Penyetaraan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi maupun metode bilangan oksidasi memberikan hasil yang sama. Untuk itu, kalian bisa memilih mau menggunakan metode yang mana untuk penyetaraan reaksi redoks.